Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Sudah baca tadi? Hah? Fatihah بالقبول تشل المقبول وبالفتوح والرسوخ وصلاح جسد الروح وتبدل النصوح للأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة خصوصا إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين مكان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ونفعنا بركاتهم وأسرار منبرهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منه النية لكل يوم وتبييتها من الليل والإمساك عن المفطرات. Di antara cara-cara daripada berpuasa adalah an-niyatu, niat. Likulli yaumin, pada setiap hari berpuasa. Setiap hari berpuasa. Kalau puasa Ramadan berarti setiap hari daripada puasa Ramadan, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, setiap hari wajib untuk diniati. Wa tabyituha, dan menginapkan itu niat minal laili, dari malam hari. Jika puasa itu adalah puasa wajib, maka niatnya harus dinginapkan pada setiap malamnya, mulai maghrib sampai subuh. Habis maghrib dia niat besok puasa. Makan enggak apa-apa. Yang penting udah niat, mulai subuh fajar tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi. Jadi kalau puasa yang wajib diniatkan mulai malam hari. Apa aja puasa yang wajib? Yang jelas Ramadan ya. Yang jelas Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan wajib diniati. Mulai maghrib sampai subuh. Kok lupa enggak niat?
sampai fajar, wajib dia berpuasa, wajib dia tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Dia dosa dan wajib qadai. Hati-hati. Kalau enggak ada udzur. Kedua, puasa yang wajib, puasa qadha. Kalau sampean ini perempuan biasanya punya utang puasa, mau qadai, ya berarti niatnya mulai malam hari. Niatnya mulai malam hari, puasa qadha. Yang ketiga, puasa yang wajib itu puasa kafarah. Baik itu kafarah jima di waktu Ramadan, puasa Ramadan, atau kafaratul yamin, kafaratul dhihar. Berarti karena itu puasa hukumnya wajib, berarti harus diniati mulai malam hari. Yang keempat, puasa bagi orang yang melaksanakan haji kena dam tapi dia enggak bayar dam, enggak mampu untuk membayar dam. Puasa thalathatin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, kan begitu. Itu berarti puasa wajib. Niatnya harus mulai malam hari. Yang kelima yaitu puasa untuk istisqa yang diperintahkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah memerintahkan rakyat harus puasa 4 hari menjelang sholat istisqa, maka wajib bagi rakyat untuk berpuasa karena taat kepada umara. Yang keenam, puasa nadar. Saya nadar puasa hari Senin. Berarti puasa itu wajib bagi dia yang nadar. Karena itu niatnya harus mulai malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la siyama liman lam yufridhu minal laili. Tidak sah puasa bagi yang tidak dia niatkan mulai malam hari. Mulai malam hari wajib diniatkan berarti. La siyama liman lam yufridhu minal laili, rawahu Darul Qutni. Tapi kalau puasa itu puasa yang sunnah, jika puasa tadi itu adalah puasa yang sunnah, maka niatnya bukan mulai malam hari, boleh niatnya sebelum zawal, dhuhur. Asal mulai subuh belum melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Misal mau puasa sunnah Arafah, mulai subuh belum minum kopi, belum makan, belum apa, jam 8 pagi wis tak niati poso, sah kalau puasa sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu.
Kalau udah dia pagi hari keliling tidak ada yang dimakan mulai subuh, tanya ke rumah istrinya ada makan, nggak ada betul makan. Wis kalau begitu poso ae wis. Begitu keadaan Rasulullah, nggak seperti kita. Kulkas penuh dengan makanan. Kulkas kita itu seperti pasar. Buah-buahan sak bumbune kabeh komplit. Tapi kalau Nabi enggak, rezeki yang dimakan itu habis sudah di dalam rumah enggak ada, nyimpen untuk besok itu enggak ada Rasulullah. Ketika enggak ada yang dimakan, wis tak niati poso. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Imam Syafi'i menetapkan kalau puasa wajib harus diniatkan mulai malam hari. Kalau puasa sunnah boleh sebelum zawal, sebelum dhuhur, dengan catatan belum melaksanakan perkara yang membatalkan puasa mulai subuh. Niat itu dalam hati, melafatkannya itu menurut madhab Syafi'i adalah sunnah. Jadi setiap malam sampai niati nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nawaitu, saya niati sauma ghadin, untuk melaksanakan puasa esok hari, an adai, daripada melaksanakan fardhi syahri Ramadan, kewajiban ada di bulan Ramadan, hadhihi sanah, pada tahun ini, lillahi ta'ala. Wis niat ono. Setiap malam itu. Kalau ada yang ketinggalan, ya berarti wajib qadai. Loh, saya enggak ngelafatkan tapi hati niat besok puasa, cukup. Melafatkan itu cuma sunnah menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut madhab Imam Malik, itu menurut madhab 3 sebenarnya, cuma khilafnya itu ada di tabyid. Menurut madhab Imam Malik, puasa Ramadan itu satu paket, ibadah satu paket, 1 bulan itu satu paket. Karena itu wajib niatnya cuma di malam pertama tok. Saya niat puasa Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, wes 1 bulan wes. Setiap malamnya enggak niat enggak apa-apa. Kenapa? Sudah pertamanya sudah diniati saulan. Paham nih ya? Nah, karena itu mazhab Imam Malik itu begini caranya. Malam pertama besok Ramadan, malamnya nawaitu shauma syahri Ramadan kullih. Saya niat puasa bulan Ramadan semuanya. Wes, tidak pakai niat sudah yang lainnya. Itu menurut mazhab Imam Kalau Syafi'i tidak bisa. Puasa bukan satu paket, setiap hari puasa sendiri. Karena itu setiap hari malamnya itu wajib diniatkan. Nah, sekarang apa yang dilakukan habaib? Kalau menurut habaib mengajarkan dua-duanya diniati. Diniati pertama ngikuti Imam Malik. Malam Ramadan pertama diniati, saya niat puasa 1 bulan penuh, nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Setiap malam dilakukan niat. Apa perlunya? Perlunya kalau kamu
ada yang kelupaan di tengah-tengah Ramadan kok enggak niat, wis nyantol ambek pendapatnya madhab Imam Malik. Luwih hati-hati. Jadi malam pertama berarti 2 niatnya. Baik. Berarti kalau puasa fardu mulai niat, boleh niat mulai tenggelamnya matahari. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq. Kalau puasa sunnah mulai niatnya tenggelamnya matahari sampai kapan? Sampai dohor, zawalus syamsi. Tapi dengan catatan kalau niatnya itu sudah subuh sebelum dohor, maka tidak boleh mulai subuhnya melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ingat baik-baik itu. Ojo engko wis warak petang piring. Oh, wis tak niati poso wis. Yo arek baye iso poso model begitu. Puasa sunnah boleh digabung. Saya puasa Senin pas hari Arafah, tak puasai Arafah juga. Digabung jadi satu, oleh. Puasa wajib tidak oleh. Saya puasa Ramadan sekaligus untuk kafaroh, tak bisa. Tidak boleh digabung. Baik. Saya puasa Ramadan sekaligus untuk puasa nadar saya, tidak boleh. Kenapa? Sama-sama wajib, tidak boleh digabung. Baik. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, mencegah daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa saja? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Kita akan bahas satu persatu nantinya. Cuma yang jelas puasanya udah deket. Niatnya berarti harus lebih mantap. Jangan sampai kita ini menghadapi Ramadan ternyata kita belum siap. Kalau sampean kedatangan orang yang mulia, misal mau mantu, kedatangan mantu yang baru, omai dicet, kemudian disediakan macem-macem ada di rumahnya. Makanan mulai tahu tempe sampai sate. Tabirnya diganti, taplaknya diganti, top-topnya diatur ada di meja. Dibuat itu semuanya demi untuk menyambut tamu mulia datang, mantu tercinta atau tamu terhormat. Sampai sebentar lagi akan kedatangan tamu mulia, yaitu bulan Ramadan. Apa yang dipersiapkan? Persiapkan sudah. Oh, mari ngono Ramadan. Untuk sholat tarawihnya, sajadahnya, untuk baca Qur'annya, mushafnya. Mau Ramadan ini, rumah disapu, disabut semuanya, dibersihkan. Oh, mau Ramadan ini, wis prai gak nonton TV misalnya. Wis prai gak ngungokno lagu-lagu. Kenapa? Persiapan Ramadan. Yang biasanya main kartu, wis gak main kartu. Yang biasanya jagongan, wis gak jagongan. Ramadan. Persiapan untuk menyambut tamu yang mulia.
Lah kalau sudah demikian, ini berarti dinyatakan bahagia dengan masuknya Ramadan. Senang dengan masuknya Ramadan itu di sepuro dosane. Senang dengan masuknya Ramadan bukan berarti alhamdulillah Ramadan pesenan me beli akeh misalnya. Alhamdulillah Ramadan tambah laris. Bukan begitu maksudnya. Ini bukan kain doek donyo, tapi ini adalah bulan untuk meningkatkan ibadah. Kemudian kalau sudah begitu diatur ngomong, jangan yang keluar dari omongan kecuali omongan yang nilainya ibadah. Kalau enggak diem. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shamtus shaim tasbih wa naumuhu ibadah." Wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Diamnya orang yang puasa itu sama dengan kamu bertasbih. Meneng gitu. Meneng tok. Jegidek meneng tok. Itu sama dihitung sama Allah. Kamu baca subhanallah, 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 subhanallah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Lemes, tidak makan, tidak minum, tidur. Loh, tidurnya itu ibadah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan puasa. Ini bukan berarti wong poso dikon males. Oh, lek ngono sejak maca Quran padha ae kamu tasbih. Loh, begini hitungannya. Tidurnya aja dihitung bertasbih, apa maneng dikiri. Gitu loh maksudnya. Diemnya aja dihitung bertasbih, apa maneng dikiri. Tidurnya aja dihitung ibadah, apa maneng ibadahe. Duduk berarti kata ibadah aku poso. Regut. Iki poso sapi. Wis tak perlu kamu zikir, enggak perlu. Kenapa? Diemnya kita aja berzikir meneng tok ae. Lah, bukan begitu maksudnya. Ini keliru ini. Iki dalile wong malas ini. Ini namanya pelintiran namanya ini. Nah, ini enggak benar ini. Hadis mau dibuat main-main ini namanya. Doanya orang yang puasa mustajab. Saya puasa kok macet, Beb. Saya minta kaya Ramadan yang dulu. Lah kok tetap melarat. Loh. Mustajab itu bukan berarti harus sekarang. Satu saat kalau kamu betul-betul melaksanakan puasa dengan baik, akan kamu rasakan itu. Sing penting jangan kamu itu dikte Tuhan. Kadang-kadang orang itu kalau berdoa sifatnya dikte. Gusti, saya mohon kepadamu rezeki yang banyak, rumah yang bagus sekarang. Waduh. Iki duduk jauh merentah kalau begitu. Ya Allah, rahmati aku, lancarkan rezekiku, bayarlah hutangku, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah alamin. Wes. Yang penting kamu usaha, setelah itu insya Allah Allah akan kasih jalan keluar. Begitu caranya. Lho wis aku sedang ngomong iki, durung dikei ambek pangeran. Wis tak direken aku ambek pangeran. Nah, ini orang namanya enggak benar. Karena itu Nabi SAW menyatakan innallaha la yaqbalu innallaha yaqbalu du'a al-'abdi ma lam ya'jal. Allah itu menerima doa hambanya semenjak dia tidak kesusu. Lek kesusu. Contoh, kalau kamu minta kepada manusia, Pak, minta Pak, cepat Pak, kasih. Saya butuh nih, cepat sekarang kasih. Diusir kon. Pak, saya butuh Pak, tolong saya Pak. Saya butuh bantuan Anda.
mudah. Nggak dikasih, ketok lagi, Pak, tolong Pak, saya membutuhkan bantuan Anda. Belum datang dikasih, Pak, saya benar-benar membutuhkan. Terus begitu, lama-lama dikasih. Demikian juga kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, belum dapat, ya Allah, ya Allah, tetap berharap. Nanti akan kenyataan itu doa. Nanti akan kenyataan itu doa. Nah itu puasa Ramadan ini jangan sampai disia-siakan. Manfaatno sing kena, jauhi maksiat di dalamnya, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Insyaallah doa kita akan diterima oleh Allah. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masira mi'ati am. Puasa 1 hari. Puasa bukan nganggur, sambil jihad fi sabilillah, enggak harus perang, jihad fi sabilillah itu. Sambil ngajar tetap, sambil dakwah tetap, ngurusi masjid tetap, ngurusi umat tetap, khidmat kepada umat Rasulullah tetap, sambil puasa 1 hari saja, maka jaraknya dia dari neraka jahanam jauhnya 100 tahun perjalanan. 30 hari. Kalau sudah 3 tahun 90 hari, kalau 10 tahun berarti dia menjadi orang yang selamat, tidak tersentuh dari neraka jahanam. Karena itu coba untuk puasa yang akan datang kita robah. Kita kan kalau puasa kadang-kadang pancet, malah sing disiapno bukan Qur'annya sekaki, gitare, karambole. Malah kadang-kadang biasanya nonton TV di dalam rumah, kalau udah Ramadan TV ini ditokno yang jobo, nonton bareng. Dan sudah menjadi satu kebiasaan. Orang Yahudi, orang Nasara ngerusak akhlaknya umat Islam, ngerusak ibadah puasanya umat Islam lewat televisi. Sampai delok, setiap Ramadan malam hari disediakno permainan sepak bola. Setiap malam Ramadan itu bal-balan. Akhirnya umat Islam sepi masjidnya, tidak ada yang baca Quran. Tadarusi sepi, baca Quran jarang. Kenapa? Darus ambil Ronaldo, Masya Allah, berjam-jam ada di situ. Pagi hari sampai delok Ramadan, mulai siang hari film India diputer terus. Masya Allah, nangis ibu-ibu duduk karena khusyuk, gak tega delok Hema Malini. Ini kenyataan. Nah sekarang ayo wis, dak delok raimu dak pateken Ronaldo, dak delok raimu dak pateken Hema Malini, pateni aku tak maca Quran sing akeh, aku tak zikir sing akeh. Diperbanyak itu semuanya. Insyaallah berkat kita perhatian Ramadan, seluruh hajat kita disampaikan oleh Allah. Nanti akan kita bahas perkara-perkara yang batalkan puasa. Dan juga nanti akan kita bahas ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Nah, sehingga kita masuk bulan Ramadan betul-betul siap. Oh, ini tugas saya. Saya harus menjadi orang sukses di Ramadan tahun ini. Jangan sampai saya menjadi gagal. Belum tentu loh sampean bisa menangi Ramadan tahun yang akan datang. Mate di tengah jalan ya apa sampean. Lah, karena itu ayo Ramadan tahun ini kita maksimalkan. Kita betul-betul jaga betul. Kita perbanyak ibadah kepada Allah. Insyaallah berkatnya Ramadan, dunia akhirat Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan seluruh hajat kita. Amin Allahumma amin.
damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.